Kurikulum yang sedang berlaku saat ini menghendaki pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dilaksanakan secara mendalam, yang melibatkan kesadaran, penuh dengan keterkaitan dan kebermaknaan, sehingga pembelajaran mengembirakan bagi siswa. Selamat datang dalam tahap transformasi pembelajaran di SDN 196 Sukarasa, Kota Bandung, bersama saya Dion Purnama. Sebagai seorang guru IPAS, saya mendapat bahwa materi sistem gerak, khususnya tentang sendi manusia, seringkali terlihat sulit dan abstrak bagi siswa kelas 6. Mereka memang aktif dan menyukai kegiatan fisik, tetapi hasil asesmen awal menunjukkan mereka kesulitan mengaitkan gambar sendi dua dimensi yang terdapat di buku dengan fungsi dan gerakan nyata pada tubuh mereka sendiri. Mereka hanya menghafal, bukan menganalisis. Tantangannya jelas, kami harus mengubah hafalan menjadi penalaran kritis dan menciptakan pengetahuan menjadi kreativitas. Selain itu, kami harus memastikan inovasi ini valid dan aman, mengingat materi ini adalah irisan IPAS dan juga PJOK. Kemitraan lintas disiplin dengan guru PJOK menjadi suatu keharusan. Maka kami merumuskan sebuah aksi pembelajaran yang tujuannya adalah mendorong siswa mencapai tahap berpikir abstrak mendalam pada taksonomi Solo. Kami menguatkan 3 dimensi profil lulusan, yaitu penalaran kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Kegiatan pembelajaran ini saya bagi menjadi 3 tahapan, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pada tahap memahami, saya memulainya dengan model jigsaw. Siswa dibagi menjadi kelompok ahli, masing-masing menjadi ahli pada satu jenis sendi. Untuk mengatasi keterbatasan visual 2 dimensi, kami menyediakan barcode di lembar kerja. Cukup scan dengan ponsel, mereka dapat mengakses video dan model 3 dimensi berbasis aplikasi Assembler Edu, membuat konsep abstrak sendi menjadi visual yang konkret. Setelah menguasai materi di kelompok ahli, setiap siswa kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan pengetahuannya kepada sesama teman kelompok. Di sini, dimensi kolaborasi diperkuat. Pada tahap kedua, mengaplikasi. Siswa akan ditantang untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, mengisi tabel untuk analisis, memperkuat penalaran kritis. Mereka harus menjelaskan sendi apa yang bekerja pada gerakan sehari-hari tersebut. Kedua, mereka harus memodifikasi gerakan tersebut menjadi gerakan senam yang harus dianalisis kembali mengenai sendi yang terlibat pada gerakan tersebut. Ini menuntut kreativitas siswa pada kelompok. Pada tahap yang ketiga, yaitu tahap yang terakhir, adalah merefleksi. Siswa dalam kelompok akan mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan gerakan senam yang telah dibuat disertai dengan penjelasan analisis gerakannya. Siswa saling mengoreksi dan juga saling memvalidasi pada saat kegiatan presentasi berlangsung. Strategi pembelajaran memberikan dampak positif pada kualitas pembelajaran IPAS terhadap peningkatan keterampilan peserta didik kelas 6. Peningkatan pemahaman berupa penalaran kritis yang ditunjukkan dengan hasil asesmen formatif berupa soal pada aplikasi Wayground menunjukkan bahwa 88%, 30 dari 34 peserta didik mencapai nilai di atas 80, serta kategori mahir dan sangat mahir pada aspek analisis sendi. Meningkatnya kolaborasi dengan pembelajaran teknik misal meminimalkan peserta didik yang pasif, karena setiap anggota kelompok harus menguasai satu sendi dari setiap kelompok aktif. Partisipasi dan tanggung jawab individu meningkat drastis, terbukti dari kolaborasi yang menunjukkan 85% kelompok mencapai skor sangat baik. Faktor kunci yang membuat praktik ini berhasil adalah pertama, adanya kemitraan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang berkolaborasi dengan guru PJOK, menyediakan landasan keamanan dan keilmuan yang penting pada gerakan senam. Yang kedua, pemanfaatan media digital 3 dimensi pada lembar kerja peserta didik dengan memfasilitasi peserta didik visual kinestetik untuk memahami teori dengan pemahaman yang mendekati konkret. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan
dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah jangan takut membuat konsep abstrak menjadi pengalaman kinestetik yang nyata. Mari kita terus bergerak dan bertransformasi. Hari ini aku senang karena belajar tentang sendi itu kan susah dibayangkan kalau cuma lihat dari buku. Jadi tadi kami belajar sendi 3 dimensi dengan cara men-scan barcode yang ada di LKP. Bagian paling seru itu saat disuruh buat gerakan senam. Kami nggak cuma bikin gerakan lucu-lucuan, tapi kami juga tahu sendi apa yang ada di gerakan itu. Ini membuat kami sadar bahwa pelajaran IPAS dan olahraga itu ternyata saling berhubungan. Aku suka banget cara belajarnya. Setiap anak dikasih tugas jadi ahli untuk satu jenis sendi. Misalnya, aku jadi ahli sendi engsel. Kami harus cari tahu tentang sendi itu. Baru balik ke kelompok asalnya untuk ngajarin teman-teman yang lain. Setiap anak punya tugas untuk berbagi ilmu. Kami jadi saling kerjasama dan saling bantu. Sebagai guru PJOK, saya melihat kolaborasi pada proyek gerakan senam ini berhasil menjembatani ilmu IPAS dan praktek gerak. Pembelajaran ini membuat materi sendi menjadi sangat bermakna bagi siswa. Mereka tidak hanya memahami fungsi sendi secara teoritis, tapi langsung mengaplikasikan pengetahuan itu untuk menciptakan gerakan senam irama. Keterlibatan saya sebagai mitra menunjukkan bahwa pengalaman belajar ini tidak hanya teoritis saja, tetapi juga praktis dan relevan dengan pendidikan jasmani. Saya, rekan sejawat Pak Dian, saya terkesan dengan kegiatan pembelajaran mendalam yang sudah dilaksanakan oleh Pak Dian. Kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan sangat efektif dilihat dari kegiatan awal, yaitu memahami, lalu tahapan mengaplikasikan, dan juga tahapan merefleksi. Kami melihat suasana di kelas itu sangat menggembirakan karena anak bergerak langsung dan juga berkreasi. Selain itu, suasana di kelas juga menjadi bermakna bagi anak-anak karena menumbuhkan kesadaran agar anak-anak itu mempelajari sendi dalam kehidupan sehari-hari.